Padahal sudah andalkan pemain naturalisasi, timnas Malaysia rupanya tetap tak berdaya saat melawan tim sekelas Kamboja di laga perdana Piala AFF 2024. Hal ini tentunya membuat publik Malaysia kecewa berat. Bahkan saking kecewanya, mereka sampai katakan hal ini tentang kualitas pemain naturalisasi timnas Malaysia. Timnas Malaysia ngamuk lur, karena diperkuat oleh 9 pemain naturalisasi, timnas Malaysia kalah oleh Kamboja, yang mana tim Kamboja adalah tim yang dianggap paling tidak dominan lur, tapi Malaysia malah dengan 9 pemain naturalisasinya ditahan imbang oleh Kamboja 2-2 lur. Malaysia ngamuk. Gimana kelanjutan beritanya? Langsung aja kita cek videonya sama-sama lur. Cek itu. Perlu diketahui, timnas Malaysia gagal mencuri poin penuh kala bertanding di laga pembuka grup A ASEAN Cup 2024. Pertandingan kedua, tim berlangsung di Stadion Olimpiade, Phnom Penh, Minggu, 8 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Kamboja yang sedari awal tidak diunggulkan, mencoba mengambil inisiatif permainan di awal-awal pertandingan. Tim asuhan Koji Gyotoku tampil tidak takut meski di atas kertas dinilai lebih lemah dari Malaysia. Kamboja lebih banyak menguasai bola pada 15 menit pertama, namun tidak mampu menciptakan peluang berbahaya. Peluang terbaik Kamboja baru tercipta pada menit ke-19 ketika Sieng Chantea menerima bola di sayap kiri. Ia kemudian melepaskan umpan silang yang sangat berbahaya ke dalam kotak penalti Malaysia. Umpan silang tersebut nyaris membuat Syafiq Ahmad mencetak gol ke gawang sendiri saat berusaha menghalau bola. Setelah beberapa menit ditekan oleh Kamboja, Malaysia perlahan kembali menguasai permainan setelah menit ke-30. Skuad Harimau Malaya akhirnya mampu membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-34. Pemain naturalisasi Malaysia, Stuart Wilkin, menyundul bola dari dalam kotak penalti setelah menerima umpan silang dari rekannya. Skor 1-0 untuk keunggulan Malaysia tidak berubah hingga memasuki jeda turun minum. Tidak butuh waktu lama, Kamboja mampu menyamakan kedudukan ketika babak kedua baru berjalan 7 menit. Menerima umpan Kim Sok-yuth, Abdel Kader Coulibaly melepaskan tembakan yang gagal dihalau kiper Malaysia Haziq Nazli. Kamboja berbalik unggul 8 menit kemudian melalui gol yang dicetak oleh Satai. Berawal dari situasi sepak pojok, Satai dengan nyaman memasukkan bola ke gawang Malaysia. Tertinggal 1 gol, Malaysia terus menekan untuk mencetak gol penyama kedudukan. Upaya tim besutan Pau Marti Vicente itu membuahkan hasil pada menit ke-73 melalui gol Fergus Tierney. Kedua tim saling berbalas serangan di sisa laga untuk memburu gol kemenangan. Namun, skor imbang 2-2 tidak berubah hingga wasit meniup peluit akhir pertandingan. Usai laga, publik Malaysia yang merasa kecewa dengan hasil pertandingan tersebut meluapkan kekecewaannya di media sosial. Sebagian besar dari mereka menyayangkan timnas Malaysia yang diperkuat banyak pemain naturalisasi justru gagal menundukkan Kamboja yang notabene adalah salah satu tim lemah di grup A. Supporter timnas Malaysia di media sosial tak bisa menutupi rasa kesal, bukan kepalang kepada pemain-pemain naturalisasi yang ada di skuad Harimau Malaya. Pemain-pemain naturalisasi menjadi kambing hitam. Netizen mengalamatkan kekesalan atas kegagalan timnas Malaysia menang atas Kamboja kepada pemain berdarah luar negeri. Striker yang tepat yang patut diturunkan adalah Faisal Halim. Coba turunkan dia di lapangan, kita akan lihat perbedaan permainan orang yang bermain untuk negara dan tidak. Natexo Insa, Romel Morales, kalau bisa saya tidak ingin melihat wajah mereka di skuad Harimau Malaya lagi, tulis seorang netizen ketus. Kasihan mereka yang berusaha sekuat tenaga untuk timnas Malaysia, tapi di Piala AFF yang bermain adalah orang lain. Apalagi mereka yang baru naturalisasi dan bukan pemain tetap di klub mendapat panggilan. Romel, Natso, Mohamadu Sumareh, selamat tinggal. Jangan pernah bermain untuk Malaysia lagi. Timpal warganet lain tak kalah tajam. Dalam Piala AFF kali ini, Malaysia membawa 9 pemain naturalisasi. Tercatat ada beberapa pemain yang sama sekali tak memiliki darah Malaysia, namun kini mendapat kepercayaan untuk memperkuat timnas Malaysia. Selain itu, ada pula netizen yang menyuarakan agar Malaysia kembali mengandalkan pemain-pemain dalam negeri, alih-alih mencomot pemain naturalisasi. Proyek naturalisasi ini boleh saja dihentikan karena sepertinya tidak ada hasil. Performa pemain kurang bagus, level pemain lokalnya kayaknya bagus, tulis seorang netizen.
Tidak boleh seperti itu lur ya. Itu adalah keputusan dari sebuah negara untuk menaturalisasi pemain sepak bolanya. Dan netizen Malaysia atau fans Malaysia itu tidak bisa menyalahkan dari pemain naturalisasi. Mereka hanya disuruh main dan dipanggil ya. Bahkan yang gue bingung di sini ada beberapa pemain katanya yang tidak mempunyai darah keturunan Malaysia tapi bisa dinaturalisasi lur ya. Itu gimana caranya lur? Kalau yang ada yang tahu soal ini tolong ditulis di komentar lur. Soalnya gue nggak tahu. Yang namanya pemain naturalisasi itu kan mempunyai darah dari negara yang dibelanya. Itu kok ini tanpa mempunyai keturunan dari Malaysia bisa dinaturalisasi oleh negara Malaysia lur ya, kan aneh. Dan juga tim Kamboja sendiri kita tidak boleh menganggap remeh lur. Ternyata dia bisa menahan imbang tim Malaysia yang sudah diperkuat oleh 9 pemain naturalisasi. Padahal tim Kamboja sendiri tim yang dianggap lemah di grup A lur ya, tapi bisa menahan imbang tim Malaysia, luar biasa ya. Kita lanjut. Sementara itu, resmi jadi rival. Sahabat Shin Tae-yong yang putuskan mualaf langsung tebar. Ancaman serius ke timnas Indonesia jelang Piala AFF 2024. Siapakah dia? Sahabat Shin Tae-yong yang memutuskan untuk menjadi mualaf, Lee Won-jae langsung menebar ancaman serius setelah resmi menjadi musuh timnas Indonesia jelang Piala AFF 2024. Lee Won-jae merupakan penjaga gawang legendaris timnas Korea Selatan yang telah menghabiskan 16 tahun bermain untuk Taeguk Warriors. Pria berusia 51 tahun itu tampil dalam 131 pertandingan untuk Korea Selatan, termasuk di 4 Piala Dunia pada edisi 1994, 2002, 2006, dan 2010. Bahkan, Lee Won-jae membawa Korea Selatan asuhan Gus Hiding untuk pertama kalinya menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2002. Selain menjadi legenda Korea Selatan, kompatriot Shin Tae-yong itu memutuskan untuk memeluk agama Islam alias mualaf pada 2004. Kini, kiper legendaris Korea Selatan itu resmi telah bergabung ke dalam staf kepelatihan timnas Vietnam di bawah pelatih Kim Sang-sik. Bahkan, Lee Won-jae sudah mengikuti sesi latihan skuad Vietnam di Korea Selatan jelang Piala AFF 2024. Pada sesi latihan pertamanya bersama Golden Star di Korea Selatan, tim Vietnam menyambut pelatih kiper baru itu, sahabat Shin Tae-yong. Legenda sepak bola Korea yang merupakan sahabat Shin Tae-yong itu resmi bersanding dengan tim Vietnam jelang Piala AFF 2024. Tulis laporan Soha VN dalam artikelnya. Meski baru hari pertama melatih, Lee Won-jae langsung menerapkan standar tinggi terhadap para pemain khususnya kiper Vietnam. Hal ini menandakan bahwa si mualaf mantan rekan Shin Tae-yong tersebut sangat serius untuk mempersiapkan Vietnam demi menaklukkan timnas Indonesia. Pada pertemuan pertama dengan penjaga gawang dari tim Vietnam, pelatih Lee Won-jae menunjukkan ketelitian dan menetapkan persyaratan tinggi dalam latihan. Rencananya, Vietnam akan melakukan uji coba dengan sejumlah klub Korea Selatan seperti Ulsan Citizen FC dan Jeonbuk Hyundai Motors FC. Sebenarnya apa sih yang dicari oleh Vietnam nih lur ya untuk memusuhi timnas Indonesia? Segitu gigihnya mereka ingin menjatuhkan timnas Indonesia lur ya, sampai-sampai mereka memakai kiper andalan dari Korea Selatan, yaitu teman Shin Tae-yong sendiri. Sebenarnya dalam pertandingan nggak usah seperti itu lur ya, kita ya fair-fair aja gitu, nggak usah saling menjatuhkan atau gimana ya. Vietnam sepertinya ingin sekali menjadi raksasa di Asia lur ya, dengan segala cara dilakukan, luar biasa. Kita lanjut. Pada 3 Desember 2024, seluruh tim kembali ke Vietnam untuk bersiap memasuki Piala AFF 2024 yang bakal digelar mulai tanggal 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Di babak penyisihan grup Piala AFF tahun ini, Vietnam tergabung dalam grup B bersama rival abadinya timnas Indonesia, lalu Filipina, Myanmar, dan Laos. Pertemuan Vietnam melawan timnas Indonesia akan terjadi pada 15 Desember 2024, di mana skuad Garuda bakal bertandang ke markas Golden Star. Luar biasa loh ya. Persaingan timnas Indonesia dengan Vietnam ini akan semakin memanas loh ya, setelah Vietnam sendiri memanggil sahabat dekatnya Shin Tae-yong, yaitu kiper setimnya Shin Tae-yong dulu waktu membela Korea Selatan.
seperti ingin menjadi raksasa di Asia. Vietnam kayak berusaha semampu mungkin Lur ya, diupayakan apapun diupayakan untuk menjatuhkan timnas Indonesia. Tapi nanti kita lihat aja di 15 Desember nanti Lur ya, apakah benar mereka bisa mengalahkan timnas Indonesia atau tidak. Kita lihat nanti Lur. Mudah-mudahan timnas Indonesia U22 kita dapat mengalahkan Vietnam ini Lur ya, yang sudah berupaya keras untuk menjatuhkan timnas Indonesia, malah dia yang kalah dan jatuh mentalnya. Luar biasa. Pokoknya sekian dari gue kan Lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.